Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Namadillah, Prodi Perbankan Syariah dari kelompok 4 pengantar bisnis Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama dan berasaskan kekeluargaan yang berwatak sosial. Koperasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, cooperation, yang berarti kerjasama. Asas koperasi adalah kekeluargaan, di mana kepemilikan pengelolaan banyak dilakukan oleh anggotanya sendiri. Ini berbeda dengan badan usaha seperti PT, Persero. Itu sebabnya pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan asas kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Koperasi memiliki prosedur dan tahapan pendirian. Ada beberapa tahapan atau prosedur dalam pendirian koperasi. Yang pertama, perencanaan pendirian koperasi. Syarat dari perencanaan pendirian koperasi ini harus 20 minimal anggota. Kemudian menentukan tempat kedudukan koperasi. Kemudian setelah itu memiliki modal sendiri, minimal dari simpanan pokok atau bisa ditambah dari simpanan wajib dan hibah. Setelah itu menentukan nama koperasi. Nama koperasi ini minimal paling sedikit 3 kata setelah frasa atau kata koperasi. Yang terakhir adalah dari perencanaan pendirian koperasi ini membuat rencana awal usaha, ada calon pengurus dan pengawas. Terus tahapan yang kedua adalah penyampaian dan konsultasi ke dinas, daerah atau pusat. Pusat ini ke kementerian. Yang ketiga adalah rapat pendirian koperasi. Rapat pendirian koperasi ini dihadiri oleh calon pendiri koperasi minimal 20 orang untuk koperasi primer. Kemudian dihadiri oleh pejabat, terus dihadiri oleh notaris, dan pendirian koperasi dipimpin oleh pimpinan dan sekretaris yang ditujukan pada pendiri. Kemudian yang nomor 3 ada verifikasi nama koperasi. Seperti apa? Contohnya, notaris mengonfirmasi penetapan nama koperasi pada sistem administrasi layanan Badan Hukum Koperasi atau Sismin BHKOP. Koperasi yang telah memperoleh persetujuan nama wajib mengajukan permohonan akta pendirian di dalam waktu paling lama 30 hari. Kemudian yang keempat, pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi. Untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian koperasi, pendiri atau kuasa dari pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada menteri melalui Sismin BHKOP. Terus selanjutnya yang kelima adalah verifikasi dokumen permohonan. Verifikasi dokumen permohonan ini seperti lampiran permohonan pengesahan akta pendirian koperasi yang diajukan oleh pemohon, dilengkapi persyaratan dan berkas dokumen pendukung untuk memenuhi syarat pendirian koperasi. Terus selanjutnya yang keenam adalah pengesahan pendirian koperasi. Untuk pengesahan pendirian koperasi, yaitu menteri menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak pengisian format isian akta pengisian akta pendirian maksudnya, dan dokumen yang diunggah dinyatakan telah dipenuhi secara lengkap dan benar. Yang terakhir adalah pengesahan pendirian koperasi, yaitu menteri menerbitkan keputusan pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak pengisian format isian akta pendirian, dan dokumen yang diunggah dinyatakan telah dipenuhi secara lengkap dan benar. Tujuan dari adanya koperasi. Tujuan koperasi dalam bab 2 pasal 3 Undang-Undang RI nomor 25 tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.